Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal bunuh wal rasukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'allif ahlul kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulih wa faraih wa damil huquqi alim ajma'in wa thumma laru sahibul maqam wal habibul salidrus wa thumma laru mu'allim qasim wa thumma laru syekh murabbi ruhi sayyidil walid al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Segaf wa thumma laru syekh murabbi ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa thumma ila ruhi syekh murabbi ruhi Hafizuddin wa thumma ila ruhi syekh murabbi ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa thumma ila ruhi syekh murabbi ruhi Ki Haji Basri Abu Bakar usulihim wa furaihim wa dhabil huquqi alim majma'in ila hadrati sayyidina al-habib Umar bin Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Segaf usulihim wa furaihim wa dhabil huquqi alim majma'in anna Allah ta'ala yatawassahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعذنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa di halaman berapa itu? Berapa baris? Ada di halaman 7, 10 baris dari atas. Bacaannya ya aliyu man khalafa hawahu gitu ya. Halaman 7, 10 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya aliyu man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Ya aliyu ittaqi da'watas sakhiyyi fa innahu mata asura akhadallahu
biyadihi ya aliyu man at'ama musliman bi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Kembali kita membuka kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, masih mengenai faslun fis sadaqah, pasal yang terdapat mengenai keutamaan sedekah. Kemudian lanjutan daripada wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu mathwahu. Kata Rasul, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man khalafa hawahu, siapa orang yang menyalahi keinginan nafsunya. Artinya keinginan nafsunya enggak dia diturutin. Enggak diturutin keinginan nafsunya, enggak ditaatin sama dia. Ya. Karena yang namanya hawa nafsu itu yang Nabi katakan salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsih. Kata Nabi, ada 3 hal yang dapat membinasakan orang, yang dapat menghancurkan seseorang. Yang pertama syuhun muta', kepelitan yang diturutin nama dia. Jadi pelit itu jangan diturutin nama kita. Pelit itu lawan nama kita. Ya. Orang kalau pelit susah. Sampai-sampai bisa jadi orang ngecap dia terbilang daripada orang yang pelit. Ada orang terkenal dengan kebaikannya, ada orang terkenal dengan keburukannya. Nah, yang dapat merusak orang, yang dapat membinasakan orang, yang Nabi kata adalah syuhun muta', kepelitan yang ditaatin, artinya yang diturutin nama dia. Yang memang pada dasarnya manusia itu memiliki sifat pelit, tapi jangan kita turutin. Buktinya ketika bayi lahir itu kita semua ketika terlahir ke alam dunia, tangan kita semuanya pada ngepel. Pelit menunjukkan. Ya.
Tapi giliran kita meninggal dunia, kagak ada tangan kita yang ngepel, terbuka semuanya. Kagak ada meninggal begini, tapi terbuka tangannya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mati nggak bawa apa-apa. Tapi ketika kita hidup di alam dunia, keluar dari rahim ibu kita, ngepel tangan kita. Ini menunjukkan sifat manusia pada dasarnya itu memiliki sifat yang namanya pelit. Tapi yang bahaya itu adalah sifat pelit yang diturutin sama kita. Ya. Wahawan muttabaun, kata Nabi, hawa nafsu, keinginan nafsu yang selalu diturutin sama dia. Nggak mau jalan lurus. Ya. Syariat agama memberikan petunjuk kepada kita untuk lurus, tapi malah hawa nafsu kita, dorongan diri kita maunya belok. Diturutin belok sama dia. Wa ijabul mar'i bi nafsih. Ya, dia bangga, takjub dengan dirinya sendiri. Ya, saya bangga, ujub, bangga diri dengan ibadah yang telah dilakuin sama dia. Ini orang bolong ada yang bisa bangun jam 3 100 rakaat cuman gue doang gitu. Yang lain kagak bakal ada deh, cuman gue doang, yakin gue sih gitu. Nah, ini namanya berarti dia ijabul mar'i bi nafsih. Ya, menganggap dirinya itu paling deh ya. Ya. Jadi orang yang tidak mau menuruti hawa nafsunya maka kanatil jannatu ma'wahu, maka orang tersebut tempatnya adalah surga. Jadi nggak diturutin sama dia. Jadi memang orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang waktu di dunia dia menolak keinginan hawa nafsu. Dengan mujahadah, dengan melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya. Jadi betapa beruntungnya orang yang dapat mengelola ataupun mengatur dia punya nafsunya. Ya. Jadi nafsu itu bukan berarti dihilangin, diatur. Kalau nafsu hilang, ya ente nggak mau kawin ntar. Mau perempuan kagak nepsong, ya kan? Iya, salah lagi. Jadi nafsu itu perlu diapa maksudnya? Diatur sama kita. Ya. 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 Jadi ibarat kata, ya, kita perlakukan badan kita ini kayak kuda. Ya. Jangan dilepas begitu aja. Yang namanya kuda itu dikasih tali kekang, dikasih kacamata kuda. Ya. Kacamata kuda, tahu kacamata kuda? Bukan kacamata kayak gini, bukan. Ada istilahnya kayak kacamata kuda gitu. Ya. Ada kan ya? Kacamata kuda. Ya. Ini supaya nih kuda itu enggak tengok kanan, tengok kiri. Dia ngikutin jalan aja terus. Tali kekangnya buat kita atur. Ya, sewaktu-waktu dia malas, kita giniin biar dia gerak lagi, biar dia jalan lagi tuh. Ya. Jadi diri kita itu kayak apa? Kayak kuda gitu. Kudunya begitu. Harus ada yang namanya tali kekang. Nah, tali kekangnya kita diibaratkan itu. Ya, akal. Jadi akal kita nih, kalau kuda itu tali kekangnya. Kita yang akal kita ini yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Pakai akal itu. Ya. Kalau umpamanya badan kita, diri kita malas buat ibadah, kita cambuk. Itu kan. Ya.
Akal kita, ini nggak bagus nih, ini jelek nih, masa gue nggak mau ngaji sih, masa gue nggak mau sholat sih, ya. Ini hidup begini amat ini. Nah, perlu ada kesadaran yang namanya itu akal kita pakai gitu, ya. Jadi supaya lempeng lagi, ya. Nah kita pengen cepat sampai kayak kuda ke tujuan. Nah kita jangan tengok kanan, kita jangan tengok kiri, fokus ke jalan. Kayak orang apa ya, lari maraton apa ya, pelari itu, ya. Nah dia itu kan dia kagak tengok kanan, tengok kiri, dia fokusnya kemana? Ke depan, ke finish sono kan. Bodoh amat kanan gue, kiri gue setelah. Meskipun kita diteprok-teprok gitu umpamanya sama penonton, kita gini-gini. Enggak, jalan aja terus. Lari aja terus. Emang tujuan dia apa? Bisa finish. Nah, kita pun hidup begitu. Jangan suka tengok kanan kiri. Kalau kita suka tengok kanan kiri, nanti hidup kita jadi masalah. Tetangga punya ini, kepengen. Tetangga punya motor baru, kepengen. Nah, ya. Jadi hawa nafsu diturutin tuh. Ya. Yang tadinya hidup kita kagak ada masalah, jadi masalah. Tuh. Jadi dalam hidup ini kita jalan terus lurus sesuai dengan rel jalur syariat agama. Ya, bodoh amat tetangga punya apa, ya. Udahlah, kita nggak usah tengok kanan kiri. Ya. Yang penting jalan kita udah bener sesuai dengan syariat agama. Kalau ibadah kita bener, insya Allah bakal punya tuh kayak tetangga kita. Itu deh. Kita pengen apa juga kalau kita takwa mau bakal dikasih sama Allah. Begitu. Ya. Nah hidup tuh begitu. Jadi yang namanya hawa nafsu itu harus dikekang, ya. Jadi manusia ini diberikan kebebasan yaitu dengan akal dan nafsu, ya. Pakai akal dia bisa membedakan mana yang baik mana yang benar. Nafsu ya keinginan dirinya, ya. Jadi ada nafsu ada akal. Kalau kendaraan istilah kata ada gas ada rem. Diri kita ada akal, ada nafsu. Kalau kendaraan ada gas, ada rem. Nah, rem tuh akal kita. Ya. Gas nafsu kita. Ya kan? Itu gas nafsu kita. Nah, jadi makanya kudu seimbang tuh. Antara gas, nggak usah kenceng-kenceng juga. Sedang aja. Ya kan, kalau kita ngebut bawa motor, tahu-tahu umpamanya kita di situ ada kucing, kita rem ada orang nyebrang, gimana? Bahaya nggak kira-kira? Begitu hidup juga, begitu sama tuh. Jadi kudu seimbang gitu, kayak gas gitu. Gak usah kenceng banget, sedang aja selalu. Yang penting hidup kita tenang, penuh ketenangan, selalu pasti gitu. Iya, ya gitu aja deh. Ya. Jadi man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu, kata Nabi, siapa orang yang menyalahi atau melawan dia punya hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka surga menanti untuk dirinya. Ya. Gitu. Jadi jangan diturutin hawa nafsu, kita kekang tuh hawa nafsu itu. Ya. Ada kotak amal pura-pura merem, jangan itu. Ada kotak amal pura-pura apa? Jangan pura-pura merem. Kotak amal lewat baru melek gitu kan. Nah, nafsu kan begitu. Nafsu nih kotak amal lewat, bukan jamaah sini, bukan. Ya kalau jamaah sini pada melek tadi lihat. Ya, jamaah mana? Nafsu kita kotak amal lewat ya, gini aja pura-pura nunduk, pura-pura kita pelintirin tasbih gitu kan. Subhanallah, subhanallah. Udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya.
Itu nafsu begitu, jangan kita turutin, ya. Tapi kalau untuk misalkan nafsu kan dorongan diri, kalau emang dia tidak menjalin syariat agama ya sesekali sih boleh gitu. Istilah kata buat hiburan. Buat hiburan. Kan orang seneng jalan-jalan, nafsu kita kan maunya jalan-jalan nih. Jalan-jalan, banyak duit, jalan-jalan, apalagi hari Sabtu, hari Minggu gitu kan. Weekend gitu kan ya, Sabtu, Minggu, kerja libur Sabtu, kerja libur hari Minggu kayak gitu. Mau kemana nih enaknya nih? Ya sesekali sih boleh. Tapi kalau tiap hari hiburan mulu, namanya bukan hiburan, itu kerjaan namanya. Hobi namanya itu sih. Ya. Ya. Jadi hawa nafsu itu ulama kata merupakan suatu hal yang memang menakjubkan juga gitu. Ya, yang Allah Ta'ala berikan gitu, hawa nafsu. Ya. Kalau kita kagak punya hawa nafsu, kagak mau dagang kita. Kagak mau dagang, kagak mau kawin, kagak mau makan, kayak malaikat jadinya. Nah, kira-kira kehidupan bisa berjalan enggak? Enggak. Makanya kan kudu ada orang fakir, orang miskin, kudu ada juga orang kaya. Kudu ada orang pinter, kudu ada juga orang bodoh. Kalau orang pinter semuanya, kagak ada pesantren. Pinter semua kagak ngaji kita. Kalau ada orang umpamanya kaya semuanya, siapa yang mau bangun rumah kita? Orang punya banda semuanya kaya, banyak duit semuanya, siapa yang mau jualan nasi uduk? Kita pengen nyarapan susah, ya kan? Pengen nyarapan, udah kaya semua orang pulau, gak ada yang jualan. Tuh, itu jadi kehidupan nggak bakal bisa nggak bisa berjalan. Kalau orang semuanya kaya semuanya, orang semuanya pinter semuanya, gitu, nah nggak bakal bisa berjalan itu. Ya. Jadi nafsu bukan berarti kudu kita ilangin di situ, kita atur gitu. Karena orang kalau misalkan kagak punya nafsu ya malaikat dong. Malaikat la akla la syarba wala naumalahu. Malaikat kagak makan, kagak tidur, ya kagak kawin deh. Nah kita pun kalau misalkan kagak punya nafsu ya kagak doyan sama perempuan kita, kagak bakal punya keturunan kita, kagak bakal nikah kita, gak bakal dagang kita, yang ada ibadah terus kayak malaikat, ya kan? Ibadah terus antum ya. Di subuh udah ke musola itu kan. Ntar habis ke musola pulang sebentar, ntar ke musola lagi. Terus gitu aja dia baca Quran, dia zikir tiap hari begitu aja. Ya. Kenapa? Kagak punya nafsu gitu. Ya, dia doyannya ibadah aja udah kayak malaikat gitu. Malaikat kan kagak ada nafsunya malaikat mah. Ya. Ya. Jadi kalau dalam masalah hawa nafsu ini, ya, yang namanya nafsu itu kan dia terkenalnya kan yang jelek-jelek gitu. Ya. Jadi kita posisikan diri kita ini kayak baju. Baju itu, kita punya baju kotor, cuci gak? Cuci. Kotor lagi, cuci lagi gak? Cuci lagi. Manakala kotor kita cuci, bersih kita pakai, kotor lagi, cuci lagi. Manusia pun begitu. Kalau misalkan umpamanya dia nurutin hawa nafsunya, dia nggak bisa kekang gitu. Dia belajar sedikit demi sedikit. Kalau ninggalin semua belum tentu bisa, mungkin umpamanya. Terjerumus di dalam jurang dosa, ngelakuin kesalahan karena ngikutin hawa nafsunya. Ditobat. Tapi ternyata ngelakuin lagi, tobat lagi. Nah, asal jangan kita ada niatan untuk terus menerus. Kalau ada niatan terus menerus berarti kagak tobat itu namanya. Al-musir ala dzunub. Kalau kita niatan gue mah
terus menerus gitu kan. Nah, berarti belum taubat namanya dia. Ini sih kita udah taubat, kita udah jaga-jaga, kita udah wanti-wanti, kegoda lagi. Ya kan? Suka ada kan orang begitu. Ya. Ada apa banyak? Ya. Udah taubat nih kita, udah kayak sang iyeh nih kita ya. Di musolah jamaah itu kita ya, baca zikir, baca tasbih, kita baca Quran itu. Dapat berapa hari begitu lagi. Nah, ya. Nah, jadi diri kita ini kayak baju, kotor cuci, kotor cuci, kotor cuci. Tapi kalau seumpamanya ada baju kita kotor, kita pengen cuci, kata orang, ngapain lu cuci? Terus kotor juga. Umpamanya ada orang bilang begitu, ngapain sih ente cuci-cuci segala? Ntar juga kotor-kotor juga. Kira-kira omongan seperti itu benar apa salah? Salah. Ya. Kagak bener berarti omongan kayak gitu tuh. Ya. Tetap ya. Sekalipun kita umpamanya kita terjerumus dalam dosa, ayo tobat. Karena mungkin tadi kita ngikutin hawa nafsu kita, belum kita 100% belum kita bisa tinggalin umpamanya. Terus aja. Ya. Ntar juga nafsu itu ada bosennya lama-lama juga. Ya. Ada bosennya, kita bakal mikir kita, masa gue begini-begini aja. Ya mungkin kemarin saya belum kawin, saya belum nikah. Masih begitu, oke lah gitu. Ditambah lagi umpamanya kita punya anak, masih begitu aja, umpamanya kita udah tobat tapi kelakuan kita masih begitu aja. Tapi lama-lama juga kita bakal mikir sendiri, bakal sadar kita. Bakal capek, gue capek di dunia. Udah punya cucu. Umur juga udah 70 tahun lebih. Masa gue mau begini-begini aja gitu kan. Tuh, yang penting asal jangan capek tobat. Jangan capek apa? Capek tobat. Itu deh. Gitu aja deh. Ya. Tuh, pasti yang namanya manusia itu kan punya kesalahan. Ya. Kayak kita, lo percuma tobat terus gue besok begitu lagi lo. Jangan, salah itu orang tuh. Ya. Kayak baju kita udah kotor, ngapain sih lo cuci itu besok kotor lagi. Sama juga berarti kalau diri kita punya dosa, ngapain sih ente tobat percuma, ntar juga lo joget lagi ada orkes. Gitu kan. Nah, jangan begitu. Ya. Ya. Itu omongan-omongan yang apa ya? Omongan-omongan yang bahaya seperti itu tuh. Ya. Nah, itu jangan kita seperti itu. Intinya yang penting kita taubat aja. Semasih pintu taubat itu masih dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man ata'a hawahu kanat jahannamu ma'wa mathwahu gitu. Ya. Dan siapa orang yang mentaati, mengikuti hawa nafsunya, diikutin tuh hawa nafsunya sama dia itu, kagak mau dikekang sama dia, diturutin aja. Nafsu ke kiri, diikutin ke kiri. Nafsunya ke belakang, diikutin ke belakang. Maka yang begini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat jahannamu mathwahu, maka jahannamlah tempat orang tersebut. Karena dia ngikutin hawa nafsunya. Ya. Kayak orang tuh kalau turutin hawa nafsunya berarti orang itu akalnya kurang. Berarti ada yang error. Ada yang error. Gambarannya umpamanya kayak gini. Ada daging mateng, enak, nikmat, lezat. Yang satu ada daging mentah, busuk, bau. Kalau orang yang error, pikirannya kagak waras, diambil yang ini. Yang kagak enak, error dia. Ya, kan error deh kan. Nah, error, orang gila aja sampai dimakan, puntung diisep. Kan kalau kita ogah. Nah,
diambil daging yang mentah, diambil tuh daging yang busuk. Padahal di situ ada daging yang enak, ada daging yang halal. Ini yang busuk, yang bau, yang mentah kan nggak boleh kita makan. Busuk, bau, bangke. Malah kita pilih yang ini. Berarti ada kerusakan nggak tuh akalnya tuh? Ada kerusakan. Sama juga ada bini kita halal, enak, lezat, nikmat. Kita malah pilih yang WTS. WTS itu wanita tetangga sebelah. Bini halal itu kan, halal gak? Enak gak? Nikmat gak? Lezat gak? Halal. Malah kita milih yang WTS, wanita tetangga sebelah. Dia malah pilih yang ini. Dia suka, dia demen. Giliran sama bininya yang masakin dia, yang bikin sarapan bininya, giliran diminta duit marah-marah. Bang, minta duit. Buat apaan? Masak. Lah kan gue udah kasih kemarin. Emang kemana duit kemarin? Cepat banget habisnya. Marah gitu. Marah. Tapi giliran yang WTS, bang, paketan habis. Siap deh. Giliran yang WTS paketan habis, siap 86 kata dia nih. Siap. Tuh. Dicinta, dia suka. Padahal yang istrinya hukumnya halal bagi dia. Tapi dia lebih milih yang mana itu? Haram. Kalau yang halal kita usap-usap kayak istri kita, satu usapan 10 kebajikan buat kita. Satu usapan 10 kebajikan kita dapetin, ya kan? Nanti ngusap berapa kali? Tuh. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana itu seorang suami kalau dia bersetubuh sama istrinya? Kalau sama orang lain sih yang nggak halal, yang bukan istri, jangan ditanya, dosa itu sih. Ini kita bicara yang halal. Apa Nabi kata? Bila suami mengusap-ngusap istrinya, satu usapan itu didapatin 10 kebajikan. Ditulis 10 ganjaran, kata Rasulullah. Diampuni 10 dosa yang pernah dilakukan sama dia. Ditinggikan derajatnya itu sampai 7 derajat, 10 derajat kata Rasulullah. Itu buat sekali sekali ngusap. Jadi usap tuh. Ente giliran yang halal kagak diusap-usap. Giliran WTS diusap-usap sama ente. Tuh. Ada yang nyeletuk, aduh Ustaz, saya gimana mau ngusapnya Ustaz? Karena sekarang zaman dulu, zaman Pak Harto sama zaman Jokowi beda. Kok bisa begitu? Iya. Waktu zaman Soeharto istri saya masih kenceng-kencengnya. Zaman Jokowi udah peot tadi gitu. Nah. Usap jangan, usap juga. Sekalipun udah peot juga, usap biar dapat pahala. Yang di rumah nyeletuk, kita usap-usap, lo tumben ngusapin gue dari zaman kebenen sampai gini hari gue baru diusapin. Kata istri, ada maunya nih pasti deh. Salah lagi kita. Orang pengen dapetin pahala, kan? Jadi kayak kita, istri kita masak. Istri kalau masak itu perlu kita puji. Sekalipun masakannya cawerang gitu. Tahu cawerang apa ya? Udah kita udah Masya Allah, udah nikmat banget nih makanan, nikmat nih masakan. Itu kudu kita puji biar dapat pahala.
Kita disuguhin sama istri kita makan bareng sama istri kita. Kita puji, kita belum pernah muji makanan. Kita puji tuh apa masakan itu. Insya Allah nikmat banget nih, enak banget ini. Kata istri, tumben lu dalam baru muji bang, gitu. Itu istri yang tadinya duduk sampai diri pasti. Kenapa? Wah kurang ngajar lo bang Giliran makan janda dulu kata enak, nih yang ngasih janda nih, bukan gue yang masak. Tuh, salah lagi kita salah lagi. Kan kita gak tahu apa emang juga kan. Kita gak tahu yang ngasih WTS itu. Iya. Kata istri giliran makanan yang boleh ngasih janda lo kata enak gitu kan. Nah, kita kagak tahu kan, salah lagi kita itu. Ya. Emang suami kalau pengen niatan bagus ada aja emang. Ya. Nah, jadi kita kudu tundukin yang namanya apa? Hawa nafsu kita. Ya. Bila mana akal seseorang itu sempurna, maka hawa nafsunya itu tentunya bakal rendah. Akal seseorang sempurna, hawa nafsunya bakal rendah, karena bakal ditundukin oleh akalnya itu hawa nafsunya. Tapi sebaliknya bila mana orang punya akalnya rendah, maka tentunya syahwatnya hawa nafsunya itu bakal tinggi. Hawa nafsunya pasti bakal apa? Bakal tinggi. Karena akalnya apa? Rendah. Akalnya kenapa? Akalnya kurang gitu. Pasti dia punya hawa nafsunya bakal gede. Gitu. Ya. Jadi bukannya perlu kita hilangin, benar, perlu kita atur. Ya. Makanya Rasul ketika beliau telah pulang itu dari peperangan, medan peperangan, kata Rasulullah, kita telah kembali dari jihad kecil, sekarang kita menuju jihad yang besar, jihadul akbar. Jadi perang melawan orang-orang kafir, kata Nabi, itu mah jihad yang sepele, kecil. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu, memerangi kita punya hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Makanya kita yang udah ngaji begini, yang udah istiqomah, tetap aja pasti bakal ada ujian buat kita ke depannya. Jadi kita jangan merasa nyaman, aman aja. Gue mah aman deh ngaji. Belum tentu juga kita. Ya. Karena musuh kita, musuh bebuyutan kita tuh yang ada dalam diri kita, nafsu kita itu. Nafsu kita. Bakal dikatakan akhbas min sab'ina syaitanan, lebih keji, lebih dahsyat daripada 70 setan. Nafsu kita itu. Diri kita itu. Ya. Tuh, bayangin tuh. Jadi jangan sampai tertipu kita. Walaupun kita udah ngaji, kita udah melakukan kebaikan, amal soleh, awas, jangan sampai lengah gitu. Jangan sampai terpedaya, jangan sampai ketipu oleh hawa nafsu kita. Itu begitu. Satu saat bisa jadi akan kita bakal nurutin hawa nafsu kita meskipun kita udah taat pada agama. Udah rajin ibadah kita udah. Yang fardu dikerjain, yang sunnah dilakonin sama kita. Tapi masih ada juga yang bisa tertipu oleh hawa nafsunya. Begitu. Jadi kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Karena kita bukan malaikat. Karena kita bukan bukan malaikat. Akal punya, syahwat juga punya gitu ini. Bukan malaikat. Gitu. Ya Aliyu ittaqi da'watas syaqiyyi fa innahu mata athra akhadallahu biyadihi. Ini saya kira cukup satu hadis. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Insyaallah kita bakal sukses dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللغة فتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة فضلا وجودا منا صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتنام